Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Duluya dengan yang akhir 2070. Saya dari kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan remedial saya sistem basis data. Kali ini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di soal nomor 1 itu, pada suatu hari yang cerah Demon King Adia berumur 190 tahun. Sang penyelamat Hikam berumur 21 tahun dan Zaki sang penantang berumur 15 tahun ingin pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Demon King Adia pulang ke Banyuwangi, sang penyelamat Hikam pulang ke Bondowoso, dan Zaki sang penantang pulang ke Lumajang. Mereka bertiga ingin pulang menaiki bis. Mereka menggunakan aplikasi tiket bis. Untuk memesan tiket bis dari Jember ke rumah mereka masing-masing, dia memesan Bismillah dengan kode 12 pada 4 Oktober 2025, rute Jember Terminal Tawang Alun ke Banyuwangi Terminal Brawijaya dengan harga 20.000, dibayar dengan menggunakan metode transfer bank. Sang penyelamat Hikam memesan bis Alibaba dengan kodenya 13 pada 5 Oktober 2025 dari Jember Terminal Ajasa ke Bondowoso, dari terminal Bondowoso dengan harga 8.000, dibayar menggunakan metode QRIS. Dan Zaki sang penantang memesan bis Majang Asri dengan kode 14 pada 6 Oktober dari Jember melalui terminal Tawangalun ke Lumajang dengan harga 7.000, dibayar menggunakan metode GoPay. Data terminal bis dan metode pembayaran tercatat lengkap dalam e-tiket yang dikirim ke email mereka masing-masing. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, identifikasi identiti dan atribut. Yang A. Yang B, tentukan relasi dan optionality antar entity. Dan yang C, gambarkan ERD, entity relationship diagram lengkap dengan atribut dan relasi antar entity. Nah, saya di sini akan menjelaskan nomor 1. Nomor 1 di sini, untuk yang A ada 5 entity menurut saya, yaitu entity terminal, bus, pembayaran, pemesanan, dan penumpang. Nah, di setiap entity ini kan pasti ada atribut. Nah, atribut dari yang terminal ada ID terminal, lokasi, dan nama terminal. Nah, dari bus ini ada atribut kode bus. Yang ini juga primary key, ya PK ini primary key. ID terminal kita mengambil dari terminal ini. Nama bus, rute asal, kode tujuan, harga tiket, ya itu. Untuk entity pembayaran ada ID pembayaran dan metode pembayarannya. Nah, di pemesanan ada ID pemesanan sebagai primary key. ID pembayaran, penumpang, dan kode bus ini diambil dari entity lain, merefer dari primary key dari bus, pembayaran, dan penumpang. Aduh. Nah, yang pemesanan ini juga ada tanggal pemesanan. Nah, yang terakhir di entity penumpang ada ID penumpang sebagai primary key, nama penumpang, dan umur. Nah, untuk yang B ada relasi dan optionality. Nah, di sini saya menemukan ada 4 relasi dan optionality-nya. Yaitu yang pertama ada one to many. One-nya di terminal, many-nya di bus. Dapat kita lihat terminal dapat memuat banyak bus, sedangkan bus hanya dapat dimuat oleh satu terminal. Yang kedua, satu bus one to many, satu bus dengan banyak pemesanan. Nah, di sini satu bus dapat memuat beberapa pemesanan, sedangkan satu pemesanan hanya dapat dimuat oleh satu bus. Yang C, yang ketiga, ada one to many, pembayaran ke pemesanan. Nah, pembayaran di sini dapat memuat banyak pemesanan, sedangkan pemesanan hanya dapat dimuat oleh satu pembayaran, satu jenis pembayaran. Nah, yang terakhir ada penumpang dan pemesanan. Nah, satu penumpang dapat memuat banyak pemesanan, sedangkan satu pesanan dapat dimuat oleh satu penumpang. Nah, untuk yang ketiga, tabel RD-nya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang tadi
yang A, ID terminal ada relasinya dengan bus. Ini juga ya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk yang kedua saya akan beralih ke Excel sebentar. Nah, sebelum itu saya akan membacakan soal nomor 2. Dalam rangka memeriahkan hari jadi komunitas pecinta Basda Jember, maka diadakan acara bazar kuliner yang dapat diikuti oleh pihak internal komunitas dan juga pihak luar komunitas. Untuk pendataan peserta bazar sebagai berikut. Nah, ini ya, Mas harus saya bacakan. Nah, tapi namun struktur tersebut masih belum terorganisasi dengan baik dan belum memenuhi prinsip-prinsip normalisasi. Maka lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk normal form. Nah, saya di sini sudah melakukan riset. Nah, ini saya juga sudah mengerjakan. Nah, tabel awalannya kan seperti ini. Ada beberapa value dari atribut yang jadi satu padahal value-nya ada 3. Nah, di first normal form kita pisahkan value-value yang ada 3 ini menjadi satu value tersendiri. Nah, setelah itu di dua normalisasi form kita itu kayak memisahkan antara yang bergantung sama ini dan misal nih stand dengan apa yang bergantung pada stand, yaitu biaya sewa. eh ya stand jenis peserta dan biaya sewa. Kenapa kok bisa ketiga ini? Karena ya produk masih ada hubungannya sama stand. Nah, sedangkan yang produk ini kita pisahkan juga. Nanti ini jadi gini, ID stand, nama stand, jenis peserta, dan biaya sewa. Kenapa tiba-tiba ada ID stand? Ya untuk mereverse stand yang di sini ini. Nah, untuk sedangkan yang produk kita ada 5 atribut. Kenapa kok 5 bukan 4? Karena yang satu kita itu merefer dari ID-nya. Nah, di sini ada ID produk, nama produk, harga produk, dan jumlah produk. Pokok yang berkesinambungan dengan produk. Nah, di final formnya ini kita masukkan value-value dari atribut-atribut di atas. Nah, seperti ID stand kita buat sendiri kalau ID stand, atau bisa dibuatkan oleh sistem. Untuk nama stand karena sudah tertera di atas kita tinggal masukkan. Untuk ID produk kita bisa bikin sendiri. Nah, untuk ID stand kita merefernya dari sini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Untuk soal nomor 2. Terima kasih telah menonton video saya. Dadah. Basda Remet, semoga jeleknya KKM.